Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lia Kusvina di materi kelas 11 semester 2 yaitu tentang koloid. Baik, apa itu koloid? Koloid adalah sistem dispersi di mana di dalamnya ada medium pendispersi dan zat terdispersi. Medium pendispersi itu sendiri adalah tempat di mana zat yang disebarkan dan zat terdispersi itu adalah zat yang disebarkan. Nah, berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi terbagi menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan sistem dispersi antara larutan, koloid, dan suspensi bisa kita lihat dari ukuran partikel, penampilan fisik, kestabilan jika didiamkan, dan cara pemisahannya. Untuk ukuran partikel larutan berada di bawah 100 nanometer, sedangkan ukuran partikel koloid antara 1 sampai 100 nanometer dan yang suspensi adalah lebih besar dari 100 nanometer. Penampilan fisik larutan itu adalah jernih. Partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Begitupun dengan koloid, tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra, tetapi partikel terdispersinya itu tampilan zatnya itu keruh atau ada juga yang jernih. Untuk suspensi, penampilan fisiknya adalah keruh, tetapi partikel terdispersinya dapat diamati langsung dengan mata. Kestabilannya jika didiamkan untuk larutan itu tidak terpisah, ya, jadi sangat stabil. Jadi kalau didiamkan, dia itu sangat stabil, tidak terpisah. Begitupun dengan koloid, sukar terpisah, relatif stabil. Beda sekali dengan suspensi, kalau didiamkan, ya akan mudah terpisah, jadi ada endapan di bagian bawahnya. Nah, bagaimana cara pemisahannya atau perbedaan jika dipisahkan? Dengan cara pemisahan, untuk larutan dan koloid itu tidak dapat disaring, gitu ya. Tetapi suspensi mampu atau bisa disaring dengan kertas saring, ya. Jadi bisa difiltrasi. Nah, apa sih contohnya dari larutan koloid dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita mencampurkan atau mendispersikan gula ke dalam air, maka yang akan terbentuk itu adalah berupa larutan, ya. Lain halnya ketika susu kita dispersikan ke dalam air, maka dia akan berubah menjadi koloid, gitu ya. Dan jika kita mencampurkan kopi ke dalam air panas, maka yang terbentuk adalah suspensi. Jadi, larutan itu contohnya adalah larutan gula, koloid itu contohnya adalah susu, dan suspensi itu contohnya adalah kopi. Jenis-jenis koloid itu kita bisa bedakan atas fase terdispersi dan medium pendispersinya. Medium pendispersinya dibedakan atas padat, cair, dan gas, sedangkan fase terdispersinya itu bisa berupa padat, cair, maupun gas. Ketika padat didispersikan ke dalam padat, maka jenisnya adalah sol padat. Jika cair didispersikan dalam padat, maka termasuk ke dalam emulsi padat. Dan ketika gas didispersikan ke dalam medium padat, maka dia termasuk ke dalam buih padat. Contohnya bisa dilihat di slide ini, ya. Nah, bagaimana ketika gas didispersikan ke dalam medium cair? Itu kita kenal dengan istilah sol. Dan jika cair didispersikan ke dalam medium cair, maka termasuk ke dalam emulsi. Nah, ketika gas didispersikan ke dalam cair, maka dia dinamakan sebagai jenisnya itu adalah buih. Nah, untuk medium pendispersi gas, cuma ada fase terdispersi padat dan cair, ya. Jika padat didispersikan dalam medium gas, itu disebut aerosol padat, sedangkan cair didispersikan dalam gas termasuk aerosol cair. Lalu kenapa ketika gas didispersikan gas tidak termasuk ke dalam koloid? Karena itu mereka dimasukkan ke dalam gas didispersikan dalam gas termasuk ke dalam larutan, ya. Berikutnya adalah sifat-sifat koloid, meliputi efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, dan koagulasi.
Efek tunggal merupakan sifat koloid ketika penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Jadi, efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sebagai ilustrasi, kita bisa mengambil sumber cahaya, misalnya di sini senter, kemudian kita sorotkan ke dalam koloid, larutan dan suspensi. Di situ akan sangat jelas perbedaannya. Partikel koloid itu dia dapat menghamburkan cahaya sehingga jalannya lintasan cahaya itu akan terlihat. Tetapi partikel-partikelnya tidak tampak. Lain halnya ketika lampu sumber cahaya itu kita sorotkan ke dalam larutan, maka tidak akan terlihat sama sekali. Nah, ketika sumber cahaya disorotkan ke dalam suspensi, maka akan terlihat pergerakan partikelnya itu, atau partikel-partikel suspensinya akan terlihat. Ya. Nah, contohnya itu efek tinggal itu adalah sorot lampu mobil pada malam berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu, dan berkas sinar matahari melalui celah-celah. Sifat berikutnya adalah gerak plon. Gerak plon sendiri adalah gerakan partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antar partikel. Tumpukan partikel pendispersi dan partikel koloid itu yang tidak seimbang akan menimbulkan gerakan yang zigzag, ya, jadi lintasan lurus dan arah yang acak, begitu itu sebagai gerak plon. Sifat berikutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi sendiri adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Nah, adsorpsi menyebabkan partikel koloid akan bermuatan listrik. Tuh. Contohnya adalah koloid besi oksida yang menyerap ion besi 3. Ya. Kemudian, contoh aplikasi adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada proses pemutihan gula tebu, kerja norit dalam menyerap racun, dan penyerapan keringat oleh deodoran. Sifat berikutnya adalah elektroforesis, yaitu jika koloid diletakkan dalam medan listrik, maka partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam elektroforesis adalah alat pengendap debu di asap industri-industri, ya, disebut sebagai alat kotrel. Dan identifikasi DNA bisa menggunakan konsep elektroforesis. Sifat yang lain yang terakhir yang bisa dimiliki oleh suatu koloid adalah koagulasi, yaitu penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Nah, penyebab koagulasi sendiri adalah pencampuran koloid yang berbeda muatan dan adanya elektrolit. Contoh aplikasi koagulasi dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah pembentukan delta muara sungai, pembentukan karet dalam lateks dengan digumpalkan dengan asam fonat, dan lumpur dalam air yang dapat digumpalkan dengan tahu. Hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan koloid kita mengenal adanya dialisis, gitu, menghilangkan muatan koloid, ya. Jadi dialisis itu mampu atau bisa menghilangkan muatan-muatan koloid. Nah, ini adalah proses ini bisa terjadi pada ginjal, gitu ya. Proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeable itu pada saat pencucian darah, alat cuci darah, begitu ya, dialisator. Ketika ginjal sudah tidak mampu berfungsi untuk bekerja dengan baik, biasanya kita dicuci darah. Nah, cuci darah dengan alat dialisator ini, ya. Konsep yang digunakan di sini adalah dialisis, menghilangkan muatan, gitu. Nah, kemudian ada juga kalian akan mengenal istilah emulgator di sini, yaitu penambahan stabilisator koloid agar koloid itu menjadi stabil, tidak mudah terpisah. Jadi zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi, yaitu koloid cair dalam cair atau cair dalam padat, dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah, maka kita bisa menggunakan emulgator.
Contoh yang memegang itu dalam kehidupan sehari-hari dan antaranya adalah sabun dan deterjen. Baik. Ada juga istilah koloid pelindung di dalam koloid, yaitu suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Jadi koloid pelindung berguna untuk menstabilkan koloid. Contoh koloid pelindung ada di es krim dan cat, ya. Nah, kemudian ada istilah koloid liofil dan koloid liopol. Ketika koloid yang fase terdispersi itu suka menarik medium pendispersinya, kita sebut sebagai koloid liofil. Maka kalau mediumnya itu adalah air, maka disebut sebagai hidrofil. Sedangkan koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium, kita sebut sebagai koloid liofil. Nah, jika medium pendispersinya itu adalah air, maka disebut sebagai koloid hidrofil. Dia tidak suka terhadap air, begitu. Contoh koloid hidrofil adalah protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan contoh koloid hidrofob adalah susu, mayonnaise, sol belerang, sol FeOH 3 kali, sol sulfida, dan sol logam. Lalu bagaimana itu koloid itu dibuat? Nah, itu ada dua cara, yaitu dengan cara menggabungkan partikel-partikel ukuran larutan menjadi partikel koloid, atau kita justru mau memecah-mecah partikel ukuran suspensi menjadi ukuran partikel koloid. Nah, cara yang pertama itu disebut sebagai kondensasi, yaitu menggabungkan partikel ukuran larutan menjadi ukuran koloid. Dan cara yang kedua itu disebut sebagai cara dispersi, yaitu memecah ukuran-ukuran partikel suspensi menjadi ukuran-ukuran partikel koloid. Nah, cara kondensasi kita kenal juga dengan istilah kimia, dan cara dispersi itu dikenal dengan istilah cara fisika. Nah, mana saja yang termasuk ke dalam cara kondensasi? Di antaranya adalah reaksi hidrolisis, yaitu bereaksinya FeCl3 dengan air. Ini pada saat membutuhkan sol FeOH, ya. Besi hidroksida dari besi klorida dengan air itu termasuk ke dalam cara kondensasi, dan jenis reaksinya disebut sebagai reaksi hidrolisis. Ada pula reaksi redoks, yaitu pada saat kita ingin membuat sol belerang, gas asam sulfida direaksikan dengan belerang larutan belerang dioksida, maka nanti akan menghasilkan koloid belerang. Yang lain yang termasuk ke dalam cara kondensasi contohnya adalah pertukaran ion. Ketika gas asam sulfida direaksikan dengan larutan arsen oksida, maka akan menghasilkan koloid arsen sulfida. Nah, kemudian mana-mana saja yang termasuk ke dalam cara dispersi? Di antaranya adalah cara mekanik, cara praktisasi, dan cara Bussur-Bredy. Nah, untuk cara mekanik itu kita tinggal menggerus partikel hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu dispersikan ke dalam medium pendispersi. Nah, itu menjadi cara dispersi dengan mekanik, yaitu contohnya pembuatan sol belerang. Sedangkan cara praktisasi adalah memecahkan endapan dengan menggunakan zat pemecah sehingga berukuran koloid. Contoh agar-agar praktisasi dengan air. Berikutnya adalah Bussur-Bredy atau disebut sebagai loncatan listrik. Nah, ini hanya untuk membuat sol logam. Jadi Bussur-Bredy hanya bisa digunakan ketika kita ingin membuat sol logam. Caranya adalah pencelupan logam ke dalam medium pendispersi lalu dihubungkan dengan elektroda dan dialiri listrik. Maka uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi